Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ditinggal sholat ke masjid, kaca mobil yang diparkir di halaman masjid di Samarinda dibobol kawanan pencuri. KPU Samarinda memastikan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ tetap bisa menyalurkan hak pilih asal terdaftar. Pulau Bala-Balagan yang berlokasi di Selat Makassar diincar Dinas Pariwisata Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Samarinda memastikan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang masuk dalam daftar pemilih di pemilu 2024 tetap memiliki hak suara. Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat. Menurutnya, KPU tidak memiliki kewenangan menghapus hak pilih bagi ODGJ. Hak pilih tersebut dapat dihapus berdasarkan ketetapan pengadilan. Sedangkan KPU diwajibkan mengakomodir semua warga Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Meski begitu, KPU tidak membuka TPS khusus bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa. Panduannya ini, saya kira 5 ya? Iya 5. Ini desainnya. Nah, ini yang kami lakukan hari ini tentu dengan bekerjasama dengan pihak rumah sakit jiwa untuk mengetahui dan menginventarisir mana-mana warga binaan atau pasien yang ada di sana bisa dimasukkan sebagai daftar pemilih dengan syarat, dengan kategori bla 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 bla, gitu. Jadi komunikasinya udah interaktif, bisa, ya kan? Terus kesadarannya stabil, emosinya stabil, meskipun dia tercatat sebagai pasien di rumah sakit jiwa. Ada KTPS khusus yang untuk melayani ODGJ ini? Enggak ada. Untuk Samarinda itu di Atmahusada ya. Atmahusada tidak ada TPS lokasi khusus. Jadi mereka kalau memang memiliki hak pilih akan kembali ke alamat KTP-nya. Pasien ODGJ yang memiliki hak akan menyalurkan suaranya di lokasi yang sesuai alamatnya, atau pihak keluarga yang mengajukan pemindahan pemilihan yang dekat dengan rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Honor bagi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS pada pemilu 2024 lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jika di tahun 2019 honor PTPS hanya 800.000, kini naik menjadi Rp1 juta per orang. Anggota Bawaslu Berau Tamjidillah Nur menyatakan penetapan honor tersebut berdasarkan hasil keputusan pemerintah pusat. Besaran tersebut dinilai sebanding dengan kerja PTPS selama sebulan, yakni 23 hari sebelum dan 7 hari setelah pelaksanaan pemilu. Memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Petugas PTPS untuk pemilu 2024 senilai Rp1 juta. Dari per petugas itu Pak ya? Pak, apakah itu sama dengan jumlah honorer yang pada pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya Pak? Atau ada peningkatan dari honorer sebelum-sebelumnya Pak? Ada peningkatan pergeseran nilai, ada kenaikan, namun kenaikannya tidak signifikan, mengingat petugas PTPS ini hanya bertugas selama 1 bulan di 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. Namun
di pelaksanaan pemilu 2024 ini pemerintah telah menetapkan ada kenaikan. Sehat walafiat. Untuk wilayah Berau, jumlah pengawas yang dibutuhkan 807 orang dan saat ini masih kurang 149 orang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara atau PPS ini dilakukan Ketua KPU Balikpapan Senin siang. Pelantikan seorang anggota PPS ini dilakukan setelah anggota sebelumnya mengundurkan diri dengan alasan telah diterima menjadi aparatur sipil negara di kementerian. Ketua KPU Nur Toha mencatat sudah 30 anggota PPS yang mengundurkan diri. Agar tidak terjadi kekosongan, maka KPU segera menunjuk penggantinya. Kepada anggota yang baru dilantik, KPU meminta agar segera menyesuaikan diri, termasuk mempelajari metode pengawasan dan sistem penghitungan suara. Banyak ya, kalau dengan sekretariatnya itu hampir sekitar 30-an lah. Ya, itu memang fenomena di Balikpapan ini kan tahu sendiri, banyak bidang-bidang yang menyerap banyak tenaga kerja. Oke, jadi sebelumnya sudah diterima di kerja tempat lain ya Pak ya, makanya diadakannya PAW. Ya, salah satu alasan dari ini, PPS yang lama itu diterima di kementerian, karena ada pengumuman CPNS kemarin, diterima. Ya kan nggak mungkin dia mempertahankan ad hoc sebagai PPS terus meninggalkan kementerian, kan nggak boleh. Ini pertama kalinya saya menjadi anggota, saya akan berusaha menyelesaikan jabatan saya. Sudah pernah dapat ilmu atau belum sebelumnya? Karena ini kan pertama kali, yang pasti kan ada pelatihan mungkin atau apa? Sudah sama anggota, jadi saya sudah belajar sedikit, memahami, dan saya akan berusaha lebih banyak lagi. KPU berharap tidak ada lagi anggota PPS yang mengundurkan diri mengingat pelaksanaan pemilu semakin dekat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pelipatan surat suara pemilu 2024 untuk wilayah Balikpapan ini berlangsung di gudang KPU Senin siang. Tercatat 120 orang dari 150 orang yang diundang KPU terlibat. Meski jumlahnya berkurang, namun di hari pertama para relawan berhasil melipat 32.000 lembar surat suara. Angka ini masih jauh dari surat suara yang jumlahnya mencapai 5 juta lembar. Sepanjang pelipatan telah ditemukan 84 lembar surat suara yang rusak. Nah, seperti ini, kondisinya seperti ini, maka ini masuk kategori rusak. Ya, nggak boleh ada rubah. Yang dilibatkan melipat suara, kita punya target itu 150, tapi yang datang 120-an. Oke, ini di hari kedua ini Pak ada peningkatan kah? Kita akan tahu nanti sore, tapi untuk yang kemarin itu 32.000. Ya kemarin kan masih penyesuaian ya, masih adaptasi. 32.000, kerusakannya kecil aja, sekitar 80-an aja. Ya insya Allah hari ini kita target itu satu orang tuh bisa minimal 1.000, maksimal 1.000, 2.000 lah itu maksimal. Jadi kalau ada 120 orang, sekurang-kurangnya itu ada 200.000 sudah terlipat. Bagi relawan, melipat surat suara menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka tetap bersemangat meski belum mengetahui upah yang akan diterima. Di hari pertama mereka mengaku masih kesulitan dan hanya mampu melipat 200 lembar surat suara. Ya, 18. Dari kemarin. Perasaannya gimana nih Bu?
Alhamdulillah, kemarin sih masih agak-agak kaget ya, tapi alhamdulillah hari ini persiapannya sudah sip. Sip. Untuk kemarin bisa dapat ngelipat kertas suara berapa banyak, Bu? Dapat 200 itu kemarin. 200 kemarin. Untuk hari ini ditargetkan nggak? Ditargetkan nggak sih, Bu? Target nanti insya Allah 500. 500 satu hari ini ya, Bu ya? Oke, siap. Bu, ada dikasih tahu nggak di awal sebelumnya berapa honor untuk pelipatan suara nih, Bu? Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Pelipatan surat suara ini berlangsung 10 hari dari 7 Januari hingga 16 Januari 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.